والمعلمين أجمعين من العلماء والأقوال والشريف والصالحين خصوصا شيخنا وشيخ المنصور الشيخ عبد الكريم الألباني الشيخ عبد القادر المندلي الشيخ المنصوري والشيخ أحمد بن زمزم الشيخ بيعي الشيخ زكريا بن أحمد الشيخ محمد إسماعيل الشيخ روماني البطاني الشيخ محمد زين البطاني الشيخ بن عبد الله البطاني وأصول وفروعهم أن الله الكلمة الشهيرة على المغفرة ويعيد علينا من بركة وخصوصية منافاة وأسرار وأمداد في الدين والدنيا والآخرة وعلمنا بالصلاة الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan Allah dan mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 31 paling bawah. Dan riwayat pada hadis sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memerintahkan pekerjaan muslimin, barang siapa memerintahkan, memimpin pekerjaan muslimin, memimpin di tengah-tengah orang beriman. Termasuk kita Indonesia mayoritas muslim. Berarti siapa tuh? Pak Presiden. Kan kalimatnya itu memerintahkan pekerjaan muslimin. Nah itu tuh Bapak Ibu. Barang siapa memerintahkan, memimpin pekerjaan muslimin, urusan orang Islam, termasuk Pak Ibu itu kepala rumah tangga, pemimpin, termasuk lagi Bapak Ibu Menteri Agama, jadi itu memimpin urusan agama. Tapi Menteri Agama dipilih oleh Pak Presiden, memimpin gitu. Nah, RT memimpin di RT-nya. Kepala keluarga memimpin di keluarganya. Supaya kita rincikan aja nah, ini kan pemimpin itu kayak apa maksudnya nih. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita memimpin di rumah tangga kita. Yang jadi RT, dia memimpin di RT-nya. Walaupun dipilih juga, dipilih kan. Nah, RW memimpin di RW-nya, camat memimpin di kecamatannya, bupati memimpin di kabupatennya, Pak Wali Kota memimpin di kota medianya, apalagi tahu, gubernur memimpin di provinsinya, apalagi camat sudah ke atas. Presiden memimpin di negaranya, raja memimpin di wilayah negaranya. Ada kerajaan seperti Raja Salman kan memimpin di Arab Saudi, semuanya memimpin. Apalagi, ini catat baik-baik, apalagi yang kita pimpin orang Islam. Kebetulan negara kita mayoritas muslim. Nah, kebetulan, alhamdulillah,
mayoritas muslim. Berarti masuk di hadis Nabi ini. Barang siapa yang memerintahkan atau memimpin pekerjaan urusan, jangan dimaknai pekerjaan itu menyuruhkan ya, seluruh urusan di wilayah kepemimpinannya, sedangkan di wilayah kepemimpinannya itu mayoritas orang Islam. Itu tuh. Halaman 32. Sesuatu memimpin muslimin, pekerjaan muslimin sesuatu itu segala urusan. Catat ya. Urusan apapun. Kita di rumah tangga, urusan bini, urusan anak, ya ada. Mikirkan kada kita Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga, ongkos anak sekolah, anak ini sekolahan kena kemana, bini kita bakal rudung kada, bini kita berjilbab kada, bini kita membuka auratnya kada, itu ya dia tuh. Bini kita dimakan yang halal kada, termasuk itu. Anak kita dididik kada, bini kita dididik enggak. Habis Pak Ibu ngarannya memimpin. Kita nih di kepala rumah tangga aja dahulu. Bapak-bapak khususnya, hendak enggak Bapak Ibu kalau warga kita tuh bahagia. Semuanya kan kita inginnya. Semua kita ingin rumah tangga kita bahagia. Berusaha kita membahagiakan anak kita dan bini kita. Berusaha. Lalu kita membuat peraturan, ikam naklah jangan malandel, karena ikam sekolah siap-siap cepatin makanan, karena abah antar ke sekolahan atau mama antar ke sekolahan. Itu peraturan. Suami hendak berusaha karena di otak ini memikirkan nafkah untuk anak, untuk istri, pakaian istri, pakaian anak. Pemimpin seperti itu Bapak Ibu. Menyerahi duit kepada anak untuk jajan, SPP anak, sekolah anak, per bulan macam-macam, keperluan istri. Nah, itu memang seperti itu Bapak Ibu. Bayar lending, PDAM, bayar PLN. Ayo. Semuanya tuh ada di otak kita Bapak Ibu. Karena usah kita hadir-hadirkan Bapak Ibu di rumah tangga aja murah. Gimana supaya rumah tangga ini nyaman? Listriknya di sini harus ada listrik. Yuk. Supaya gimana WC-nya nyaman? Harus ada ventilasinya, pembuangannya angin, jangan kadada pembuangan madet bau. Sampai kayak itu kalau jangan buntu. Sekecil apapun Bapak Ibu. Nah, macam-macam tuh keperluan HP anak, pulsa, apalagi itu IndiHome kan ini. Ayo. Habis tuh. Karena semua kita gimana supaya sejahtera rumah tangga ini. Apabila kita tupai memperhatikan bininya nyaman, anak nyaman. Bujurlah ibu-ibu, Bu. Nah, hendak nyaman kalau rumah tangga itu Bu. Nah, lalu pakaian-pakaian suami dicucikan oleh sang istri, disetrikakan. Habis itu masing-masing punya tugas. Istri itu membantu meringankan beban suami, suami pun membantu meringankan beban istri. Gotong royong di rumah tangga itu. Maaf ibu-ibu, jangan diutak tuh duit aja terus. Ibarat orang berusaha, ada rami terus bang.
Rami terus lebih usaha tuh. Lalu ibu-ibu, maaf ibu-ibu, supaya suami ini dia memberi, kalau ada sisihkan sedikit untuk disimpan, ditabung, boy. Maaf, ulun kadang memadai ibu-ibu, ulun melawan akan bapak-bapak dahulu. Hanya melawan akan ibu-ibu, diam je bu ibu tenang aja. Istrinya keperluan macam-macam, apalagi keperluan macam-macam ini Pak Ibu, keperluan dandanannya macam-macam. Hendak juga tuh istri berpenampilan nyaman dilihat, jangan kayak mak lampir. Nah, itu tuh nyaman dilihat. Istri menjaga kepercayaan suami, si suami pun menjaga kepercayaan istri. Sama-sama bagus ya sudah. Lalu apabila di dalam rumah tangga sesuai aturan, istri melaksanakan kewajibannya sebagai istri, suami pun melaksanakan kewajibannya sebagai suami, karena suami memimpin istri, suami kepala rumah tangga. Lalu ada musyawarah di rumah tangga itu, minta pendapat sama istri, istri minta pendapat kepada suami gitu. Lalu rumah tangga itu baik. Rumah tangga itu baik. Coba nah bapak-bapak yang hadir, nah bapak-bapak. Ini contoh. Anak ini kadang maasi lontian, kadang manut lontian, pian maatur langkah ini. Sakanya anak ini kadang manut lontian, pian kalau maatur anak pian pasti kebaikan untuk anak itu. Kada pernah bapak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tuh maatur anak, mencelakakan anak, kada pernah. Suami maatur seperti ini, istri pun sepakat dengan aturan sang suami, karena sama-sama kebaikan kedepannya anak kita ini. Lalu peraturan sang suami ini didukung oleh istri, lalu sama-sama gimana anak ini kedepannya supaya baik. Anak itu akan jadi baik karena sesuai aturan sang suami, sesuai sepakat dengan istri, lalu sama-sama menjalankan tugas. Sang suami uangnya, sang istri mengantar anak tadi. Bagus kalian rumah tangga kita. Kalau kayak ini Bapak Ibu, kalau sang suami mengatur seperti ini, istrinya kadang manut dengan aturan sang suami menurut aturannya, lalu terjadi perselisihan pendapat. Terus ya Bapak Ibu, rumah tangga itu terus ya, tapi perbedaan perselisihan pendapat terus, jarang ada titik temu. Ulun betakun rumah tangga itu perjalanannya baik kan? Baik kan? Nah, kurang baik. Istri taat dengan sang suami, anak tidak manut kada taat dengan abahnya atau ayahnya. Ulun betakun ibu-ibu, kira-kira pin memihak ke anak atau memihak ke suami kamu? Ayo jawab. Sekali lagi nah pertanyaan. Ibu-ibu jawab. Suami mengatur peraturan seperti ini, tujuannya baik. Sang istri pun cocok. Tapi di ketika perjalanan si anak ini wani berani sama ayahnya. Nah, di ketika anak ini berani sama ayahnya, ibu yang memihak suami, memihak anak. Mantap ya. Nang banyak terjadi abahnya, jangan tapi kalau mata itu anak. Kita harus tahu juga suami kita ini pemimpin kita. Anak sayang, anak pun kita sayangi. Tapi maaf,
Sayang itu Bapak Ibu bentuk ini penting. Kada selalu kita lembut, tegas tuh sayang juga. Tegas tuh sayang juga. Dikira sayang harus lembut. Kalau pian lembut terus, alay. Tegas tuh sayang juga. Tapi dimaknai kalau tegas, keras ya. Nah, iya. Kita jangan mencari itu ceramah tuh lembut-lembut ya. Berarti Rasulullah ada punya mertua Umar bin Khattab. Yang lembut terus tuh Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang tegas Umar bin Khattab. Kita kan kebanyakan gitu memahami. Bapak Ibu, ada manusia tuh karakternya kita harus tegas. Ada manusia tuh karakternya harus lembut. Nah, di sini nah kalau enggak titik temu bahaya. Lalu si istri melawankan anak, sedangkan anak tidak manut dengan suami, maka kesenjangan akan terjadi. Nah, ngalih dulu Bapak Ibu. Itu contoh kecil Pak Ibu di dalam kita memimpin. Atau kayak ini, suami ini gue kada cocok lontian dalam artian kepemimpinan, beri pandangan. Beri pandangan. Ini pemimpin pian gue, bu. Suami ini kada cocok, pandangan pian ini kada cocok, kada sependapat lawan pian, ibu-ibu. Beri pandangannya. Jangan dilawan ninya. Nah, lain kalau sudah. Memberi pandangan dan melawan sama kebedakan. Ulun mempelajari kitab masalah ini. Ada kitab yang bernama Nizamul Usrah. Cara orang berumah tangga yang baik. Tapi bukan berarti orang ngaku baik rumah tangga ulun kada jauh Ibu. Kadang-kadang kita menguasai teori, prakteknya berat. Menguasai teori, prakteknya berat. Karena karakter itu beda-beda Bapak Ibu. Ayo nang hadir. Jangan sampai kita menyalahkan suami kita beri pandangan. Jangan sampai kita menyalahkan istri kita beri pandangan. Pemimpin yang bijak itu. Istri yang bijak memberi pandangan. Nang tahu menyalahkan aja. Nah itu belum lagi sairtian sampai RT berat kalau apalagi sairlian, apalagi sekecamatan, apalagi sekabupaten, apalagi sekota media, apalagi seprovinsi, apalagi senegara. Kita awasi Pak Ibu orang-orang yang bertugas itu. Awasi. Kalau maaf, kalau di rumah tangga itu kan suami. Nah, mertua sama orang tua yang mengawasi perjalanan rumah tangga, bukan mengurusi, memberi, mengawasi, memonitor, karena mertua sama orang tua penasehat. Itu caranya. Orang tua dengan mertua bukan ikut campur tangan rumah tangga, penasehat. Untuk rumah tangga di RW di RT Pak RT siapa nama mengawasi RT itu siapa? RW lah, RW. Nah RW mengawasi kayak Pak RT di kampung pian Pak RT, berarti ada komunikasi yang baik antara RW dan RT. Kayak itu dulu ini dulu ada punya kitab tentang pemerintahan tuh ada. RW Pang siapa nama awasnya? Lurah. Nah, lurah tuh mengontrol RW bagaimana di RW. Lurah Pang siapa nama awasnya? Pak Camat. Nah, Camat. Wali kota. Bupati ya jualan.
Wali kota dan bupati kan siapa mau ngasih? Gubernur. Gubernur siapa mau ngasih? Presiden siapa mau ngasih? Oh, MPR. MPR siapa mau ngasih? Rakyat. Nah, kedaulatan di tangan rakyat. Apabila rakyat itu Pak Ibu teriak-teriak, rakyat itu demo, ada masalah di atas. Pasti ada masalah. Jangan disalahkan demonya rakyat. Tapi kadang-kadang wah ini Pak Ibu demo itu apa ya? Bayar. Nah, demo kan aku bayar macam-macam jadi bingung aparat. Wah ini judulnya maju tak gentar membela yang bayar. Belum dari hafal lagu tuh maju tak gentar membela yang benar. Dari nang hari apa tuh halo halo Bandung. Nah, dari ini kekanak-kanak apalah udah hafal Indonesia apalah ikam gak ada hafal keluar dari Indonesia dari hafal lagu-lagu yang itu lagu-lagu kemerdekaan itu sampai 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Ada apa lagi semuanya? Takut kita kena ini. Nah kita terus akan Bapak Ibu. Ayo nah hadir. Ini pemimpin nih. Nah lalu pemimpin yang memimpin orang Islam, segala urusan orang Islam diatur, diawasi. Siapa nama awasi? Pian jana, tukang jana nang hadir. Maaf kalau kada banyak tukang. Tukang itu nah pian diisi anak buah kada pian awasi. Kira-kira perjalanan betul tukangan itu kira-kira beres lah. Ada beres, ada jangan lupa. Apalagi Bapak Ibu harian kan apa harian tuh bayar harian. Nah asalnya 3 hari tuntung, seminggu hanya tuntung. Bisa kan itu terjadi harian. Kalau inya borongan Bang, borongan tuh apa tak? Terima kunci itulah. Prediksi berapa nih tuntungnya nih? 6 bulan jadi tukang tonton. Maaf lah, ini kalau menyalahkan tukang pian gak ada. Ini tukang makal. Ini diprediksi 6 bulan tonton. Berapa perkiraan? Sekian. Ulun langsung bayar cash. Lah, ulun terima kunci 6 bulan diprediksi tonton. Sakanya 4 bulan tonton. Ya Pak. Nah, itu bisa terjadi juga. Ayo Bapak Ibu, kenapa? Kalau kada diawasi bahaya aja. Tolong bisa menyiapkan apa loh? Mau upahakan merumput lang bersih merundap kamarnya tuh. Oh, merupakan belakang rumah tuh aja udah kada ada waktu. Tinggi-tinggi rumputnya merundap. Nah nyaman tuh guru
Kalau usah dirundak, cabut aja nyawan bersih. Kalau mau rundak tekan Pak Ibu, satu mak kalau ulun menggawinya seorang mana cenderungan ini, cabut aja nyawan bersih. Karena ulun bakal enggak. Kalau merundak 2-3 jam tonton lah. Sekalinya sidin memilih ke itu, ayo. Sekalinya 3 hari punya tonton. Pak, ulunnya hati dari jauh. Di hati pulang dari jauh, dua sejam saja 1,5 jam. Nah ini caranya aja lu gini, duit jalan terus, tuntungnya lawas. Kayak itu bang sudah, mengkadaka itu cepat tuntung, mau nangka ini, abad tuntung. Berapa seharinya jauh ini? Seharinya guru tahun 200.000, ayo. Sehari, diulahnya 4 hari. Ayo, bisa kadang itu terjadi. Pokoknya raja akal. Jadi sudah. Bapak Ibu. Nah, kita terusakan lagi. Itu contoh. Jadi guru Pak. Jadi guru sama aja juga. Jadi guru ilmu yang disampaikan sedikit benar. Napa-napakan yang dibaca, ilmu macam-macam yang dibaca, kain aja. Maksud ulun kayak ini Bapak Ibu, kalau kita hendak cepat dapat ilmu, kajian ilmu, jangan ada embel-embel yang lain. Kebanyakan amalan yang dibaca hendak pengajian, ada usah kurangi amalan yang kaya itu. Menghendak ada amalan antara maghrib dan isya, pengajiannya indah isya. Makanya di pengajian ulun ini kadang-kadang abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ibang maghrib membaca itu membahas ilmu berapa menit? Apalagi menuntunkan jemaah sampai yang awabin 6 rakaat. Kalah apapun Pak Ibu, kalah dapat membahas ilmu. Nah, sedangkan kita nang baca nang ini perlu keterangan. Nih lihat Bapak Ibu, kayak apa ini? Rasulullah mengatakan barang siapa aja Rasulullah memerintahkan pekerjaan muslimin. Apa maksudnya? Barang siapa memimpin di kepemimpinannya itu mayoritas muslimin, nang dipimpinnya nih banyak orang Islam di kampung itu, banyak orang Islam di kecamatannya itu, banyak orang Islam di RT-nya itu, banyak orang Islam di RW-nya itu, banyak orang Islam di kelurahnya itu, banyak orang Islam di camatnya itu, banyak orang Islam di kota Madiunnya itu, banyak orang Islam di kabupatennya itu, banyak orang Islam di provinsinya itu, banyak orang Islam di negaranya itu. Ya masuknya kita ini sudah lihat Rasulullah bersabda. Rasa-rasa sabda Rasulullah ada di Indonesia. Tidak ada. Merasa ngapain sabda Rasulullah ini? Rasa-rasa ada di Indonesia. Padahal waktu Rasulullah memimpin, Yahudi masih banyak. Perang Khaybar, perang Kainuka, Rasulullah bergaul dengan orang Yahudi sampai baju Rasulullah tak sandal oleh orang Yahudi. Saking sakitnya ekonomi Rasulullah, padahal ada Sayyidina Utsman Sugi, padahal ada Abdurrahman bin Auf, padahal ada sahabat-sahabat Rasulullah, tapi Rasulullah itu Pak Ibu kadang memanfaatkan kesugihan sahabat. Catat baik-baik. Wah, ini guru mendekati murid yang sugih, murid yang sugih dijauhi. Bila sugih beparak si guru tadi, apabila ada sugih berjauh, berusaha jadi guru, berdagang jadi guru ya. Rasulullah seperti itu Pak Ibu.
Guru yang bujur, kada memandang murid sugih kada sugih, semuanya orang Islam juga. Lihat Rasulullah tuh Bapak Ibu. Sedih ulun melihat kalau kita membaca sejarah Nabi itu latihan berminggu-minggu Rasulullah itu lapar menggali parit aja, tahu itu namanya perang Khandaq, caranya parit. Nah, berendakan di perut Rasulullah nih batu, saking laparnya Rasulullah. Beikat lawan batu Pak Ibu Rasulullah itu perut sidina. Ayo ya. Pemimpin nih pemimpin. Adakah pemimpin di Indonesia ini yang seperti Rasulullah? Sugih semuanya. Rakyat banyak yang sakit bahaya tuh. Ayo masih tuh. Nah, Rasulullah nih aturannya Pak Ibu, ustad-ustad yang dekat pejabat tuh dipadai, belakang ada mau dipadai, gak jauh seorang itu. Yuk. Lalu sahabat Pak ada yang peka, Rasulullah nih kasihan orangnya nih beganjaran batu. Ya dibawa tuh makanan, pian Rasulullah hailah makan ke rumah ulun, ada kambing. Makanya Rasulullah ini mau ngomong, ya Rasulullah makan pian ke rumah ulun. Kan itu tuh bahasa kita tuh. Soalnya Rasulullah ngomong, para sahabat kita makanan. Tuh Pak, lari ke rumah. Rasulullah mau makan, bingung. Ayo ibu-ibu kayak apa Bu? Pian sebagai memasak di rumah. Kenapa makan Rasulullah? Karena kau Rasulullah sekali mau makan, aku menyuruh Rasulullah aja makan. Rasulullah tuh kadang nyaman sorangan, tapi pang nang maanu Rasulullah. Nah, mun udin nyata ada cukup. Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah, kau membanyaki makanan. Lihati akhlak Nabi dan Rasul, lihati akhlak Nabi kita. Ada titik lebihnya mata ya. Pemimpinnya Bapak Ibu nih. Nah, ini yang penting nih. Kadang mau nyaman sorangan mana Rasulullah. Makanya orang kadang bingung kalau pejabat sugih, kadang bingung. Tapi nanti ditanyakan sugih itu hasil apa lo? Ayo, sugih itu hasil apa? Nah itu nanti ditanyakan kena. Kalau pejabat sekian punya miliar duit sekian miliar itu kan bingung. Jujuran tuh baik. Tapi kesugihan pian itu hasil apa? Gaji pian berapa per bulan? Kali akan selama pian memimpin berapa? Nah, Bapak Ibu, nyaman aja Pak Ibu mau itu. Lihat di Bapak Ibu, jakanya Rasulullah tuh handap Gunung Uhud jadi emas. Tapi panglih Jibril ini menawari orang nang kada mematuk. Cocoknya nang pina mematuk tuh kada ditawari lah. Nah, orang mulia tuh Pak Ibu keluarga kada ada beambisi anak mulia. Ini orang mulia tuh ini kada ada beambisi anak mulia. Orang nang beambisi anak mulia tuh akhirnya bisa hina. Nah, ini nih lihat Rasulullah. Nah, kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat. Nah, nang memimpin mulai kepala rumah tangga. Kadada nih nasihat dari suami ini kepada istri kadada. Nah, ini bahaya nih. Coba garis bawahin nah. Tiada diberi akan mereka itu nasihat. Mereka itu siapa? Iya, nang dipimpin. Berarti kalau kepala rumah tangga kadada mulut nih menasihati istri, nggak ada menasihati anak. Nah, ini nih. Nyapa Ibu mau tahu kita tuh ada nasihat-nasihatan. Nang tak kumpulan di rumah tangga tuh nah ada nasihat-nasihatan tuh. Nasihat itu penting Bapak Ibu. Nah, hati-hati naklah, pergaulan wahini naklah. Nah, bagus tuh. Ikam naklah kalau sudah pulang sekolah, pulang cepat ke rumah.
Nah tuh biniko hati-hatilah umpat bayasinan selesai yasinan bulik aja lagi Kang, jangan katuju nyambeti orang, jangan menggusip orang binikola orang menyambeti aku kaina bini si anu gen menggusip dia katuju maka harap lagi mulutnya latih-latih lah kayak mercon hanya laki nang berebeh di rumah pina kasadakan jadi sampai tiurang padahal kada didikan suami seperti itu. Nah, bu, baiknya pian buat disebut baik suami sampean. Mun kada baik pian buat disambeti orang kada baik juga suami sampean. Sayang buat pian lawan suami sampean. Si bapak-bapak pulang rapi-rapi buat pakai berpakaian baik-baik karena kayak namu kada rapi berpakaian ini ada buat guru tulah asal berpakaiannya nang kayak ini nah sampai ti orang kasihannya aja lakinya suaminya kayak itu tuh ada perhatian istrinya hampir sampai ti orang pada suaminya ngalih diatur bujuk lah bo nah iya ada gue nang kayak ini nah nang kayak ini nang kayak ini itu pasti dinilai orang kasihannya aja laki orang nih ada diperhatikan istri supan kada bo malu kada pian bo malu kada pian bo laki pian kayaknya nah malu pada laki pian gue suami sampean ngali diatur nah disambeti orang kada bini kita bapak-bapak disebut orang kada baik kada. Nah, berarti suami itu cerminan perhatian istri. Tingkah laku istri cerminan didikan suami. Nah, jadi itu dulu benarnya. Lihat, orang sumpah itu. Terus contoh di rumah tangga jadi dulu biniku keluar rumah jangan pakaian pina kantat benar ikam nih buritmu tuh nah kayak bangkak tau lah pantat nah kayak bengkak nah kayak itu ada baik bini kuai nah bagus aku tuh nang pakaian sartipan ikam itu nang ini ya Allah kayak apa tuh itu kah kelihatan gak burit ulun ini nah kayak itu kah bagus lah itu burit nah ada bagus pina bangkak seperti itu nah ada baik binikulah orang melihat binikuai orang menilai cukup lawan aku aja memperlihatkan bengkak pantatmu itu kasihan Udin beliuran melihat Udin itu banyak itu tanda perhatian sama istri abahnya mau kopiah tuh nah rapi-rapi pak jangan kayak ini abahnya nah kan ada juga bini tuh perhatian lalu karena perhatian mulutnya tuh kan bisa jadi abahnya baik-baik berpakaian tuh abahnya nah kayak ini abah jangan nah kayak ini pian kurang baik nah kayak ini abahnya nah itu masih miring nah bangga ulun melihat sudah jauh pada bini kayak ini pulangnya nah ayo nang hadir-hadir pemimpin tuh perhatian orang dipimpin yang dipimpin pulang mau menerima bagus ya Bapak Ibu kalau pemimpin itu salah beri pandangan Rasulullah pun kadang-kadang Sayyidah Khadijah memberi pandangan bujulah pengurus masjid bujulah kadang-kadang kan kayak apa pendapat ya kalau nah ya Pak RT kadang-kadang ada pandangan masyarakat ya kan masukkan juga seperti itu bagus lalu nah
bagus ada hubungan tuh connect lah. Sekalinya kada ada menasihati istri si suami ini, kada ada menasihati anak. Padahal istrinya dipimpin oleh suami, si suami pun memimpin anak-anak. Nah, kada ada nasihat. Makanya kan ada pertemuan kita ketemu karena di RT nang nasihat pandir ke RW. Nah, di kecamatan tuh kayaknya ada tuh siapa-siapa karena petugas-petugasnya. Pian inilah tugas pian di RT anu pian ini ujar misalnya Pak Lurah misalnya. Nah, itu tuh Pak RW misalnya ketemu sesama RT. Nah, kayak ini kita kayak apa di RT kita didatangkan Pak RW lah. Nah, bagus juga itu. Caranya lalu ada nasihat. Ada harus misalnya Pak apa namanya itu Pak Camat terjun ke seluruh RT, cukup panggili aja Pak RT-nya. Kita musyawarah. Nah, itu sama. Cukup sudah. Misalnya urusan anak-anak di rumah, cukup istri kita musyawarah tentang anak, cukup. Nah, tugasku ini, tugasmu ini. Cukup. Ayo, jangan ibu kada ada nasihat-nasihatan di rumah tangga. Harus ada nasihat-nasihatan. Jangan kada nasihat-nasihatan di masyarakat, di RT di RW. Nah, itu tuh penting. Lalu kada ada nasihat-nasihati kada ada. Nah, kayak apa? Tiada diberi akan mereka itu nasihat seperti ia nasihat kepada isi rumahnya. Nah, kan isi rumahnya tuh rakyatnya, kepala rumah tangga, bapak atau ayah. Kada ada si kepala rumah tangga ini menasihati seisian rumah tangganya. Lu gua. Sibuk masing-masing. Apa? Maka ia mensediakan tempatnya di dalam neraka. Catat. Sama ia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Berarti kepala rumah tangga yang kada peduli dengan istrinya, yang kada peduli dengan anak-anaknya, kada ada menasihati istri, kada ada menasihati anak, kada ada buai kepala rumah tangga nih, suami kita nih. Hei para suami, yang disiapkan tempat di dalam api neraka. Kada ada menasihatan. Kita harus menasihati. Kenapa? Nasihat itu Pak Ibu pondasi kebaikan rumah tangga. Makan tak kumpulan, makanya orang behari itu mbak apel bapak ibu lah imbah makanan tuna anak makanan kah berdua bernasihat cacapan tupian satu piring be-6 anak tambah berdua kuitan 8 kada. Nah, maaflah bahari jar ada prasmanan bahari bukan menyalahkan orang wah ini prasmanan orang bahari ibu-ibu bapak-bapak sering deh ulun sampaikan nantian intalu apa ngaranya tuh badadara nah kuitan nah beandak di piring nih Pak RW nah anak ini piring ambil makan ya kada coba kali dipotong nang kayak ini habis ayo saking kuitan pian bahari nang kayak itu malah jangan korupsi itu maksudnya coba mau kali dipotong kayak itu korupsi guru ini arah kemana kah kasarapian kemana marah kan kurang bahari bapak ibu ulun pak ingat kuitan nukar durian 2 biji 3 biji 3 balah kumpulan anak nah kayaknya dulu diambil nah nang di dalam nah ikan nah sudah
karena bismillah karena bela kurang orang amun teh itu bakal rumbung anaknya. Nah coba belah ikan belah dahulu habis yang ada behari pian behari ke itulah mama abah pian. Kebersamaannya tinggi luar biasa, lalu saling sayang menyayangi itu terjadi. Ya Allah, kubukan tuh Pak Ibu satu ya pian ya, kubukan satu. Nah dah orang saya kumpul ikut mau nang bakas bergeru mau. Tapi hebatnya tuh manut lah orang berhukum. Ya Allah. Nah jangan kada nasihat di antaranya bahari itu pak nasihat yang kita ingat setelah makanan lah sekolah ini kan nak ujian pintar lah penyakit belajar. Padahal mama abah pian ini kada tahu pian ini nilainya berapa ada tahu. Pian dahulu tuh belajar mandiri, mana ada anak mama abah pian antar pian ke sekolahan. Adalah nah dia hadir. Adalah mama abah pian waktu pian sekolah antar pian ke sekolah. Ibu-ibu pian waktu sekolah adalah mama abah pian antar pian ke sekolah. Dada. Nah, ya Allah. Mana mama abah kita ikam kelas berapa anak sekolah SD? Dia tahu. Ikam matematika debat berapa? Pada tahu. Pelajaran di sekolahan pelajaran apa? Pada tahu. Yang penting bila anak minta duit serahkan. Sibuk berusaha, pintar-pintar aja anak. Wayah ini ya Allah, sepatunya disepatui, pakai kaos dikausi akan. Wayah ini manjanya sekali genal membuli aku ikan. Bahari Pak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Jadwal pelajaran tuh lihat bahari. Ada depan kuitan, nah ini buku matematika, nah ini buku ada bahari. Ada terpakai jadwal buku dibuat semuanya di dalam tas selesai hari-hari penuh. Ingatlah, manggirik seorang, nah untung sekolah, bila ada rapot tanda tangan selesai. Kalau seberapa ikam nak kada pernah kuitan nanya itu. Padahal SD 7 tahun punya sekolah ada naik. Mama abah ada tahu. Nah ya Allah. Nah, yang mandirinya tuh Pak orang bahari itu. Ayo nang hadir benar nasihat. Berarti yang memimpin harus nasihati rakyatnya, harus menasihati masyarakatnya, harus menasihati yang dipimpinnya supaya kebaikan. Ada pertanyaan, ada keluhan-keluhan, didamai. Jangan manulik. Itu penting tuh. Apabila kada sempat menasihati yang dipimpin, lalu si pemimpin tadi sama menyiapkan tempat neraka. Kemudian riwayat daripada Abdurrahman bin Samurah. Isya sudah. Nah ingin sini dahulu minggu kaina pulang. Jadi napa pelajaran kita pagi malam hari ini napa? Pemimpin harus menasehati yang dipimpinnya supaya kebaikan bagi yang dipimpinnya dan pemimpin supaya baik di dalam memimpin karena ada nasihat menasehati. Ada aja kita itu tatap muka, kalau kada kau tatap muka kayak apa tuh orang lain itu seperti napa tuh apa orang menyambat tuh orang lain nyambat like strengmeng kan apa tuh. Nah ada pengaduan, nah itu dari situ tuh sampaikan. Belakada dalam kayak itu menutup diri daripada kritikan, menutup diri daripada pemasukan, pandangan-pandangan berbahaya. Nah itu, mudahan kita sehat, selamat semua. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى. اللهم ارزقنا صحة في تقوى. اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل